Halo guys, ketemu lagi dengan saya seperti biasa. Kali ini kita mau kupas responsi deep learning tentang apa ya tadi? Transformer kalau nggak salah. Modelnya itu kita tuh model AI gitu nge-fix grammar kalau nggak salah ya. Nah, langsung saja. Nah, jadi kalau yang belum tahu topik kita responsi ini itu vibe coding vibe coding. Ini tentang pemodelan AI grammar fix grammar kayak gitu tuh. Kita jadi punya model AI gitu. Nah, konteksnya itu tuh fix grammar kayak ngebenerin KBBI-nya tapi versi Inggris lah. Ibarat nih ada satu kalimat nih, contoh ya, ini contoh versi Indo. Saya sangat menyukai vibe coding. Nah, itu kan salah tuh kalau di KBBI itu. Nah, kalau jadi kita buat program ini tuh yang benernya saya sangat menyukai vibe coding nanti. Nah, nanti di AI-nya tuh kayak gitu, tapi versi Inggris. Contoh kalau Inggrisnya itu sebentar. Nah, contoh kayak di model nanti nih. Nah, di model nanti kan dibilangnya si go to school every day. Nah, itu kan salah tuh. Go itu kan verb apa ya? Si itu kan verb one tuh. Nah, kok dia pakai go? Nah, itu nggak boleh. Jadi dibenerin yang benernya itu si goes to school every day. Nah, kayak gitulah contohnya. Jadi kita tuh gambaran umumnya tuh ngebenerin pola kalimat ya sesuai sama aturannya gitu. Tanpa basa-basi, langsung saja. Ini udah 1 menit, kita cekidot di program. Dadah. Nah, ini gambaran besarnya modelan kita nanti yang mau kita bahas nih, banyak banget. Nah, jadi intinya itu di sini tuh ada beberapa proses umum dari proses yang banyak ini tuh. Nah, itu meliputi data preparation sama tokenisasi, padding, terus ada positional encodingnya nanti, terus ada arsitektur transformernya, nge-training, sama yang terakhir evaluasi dan inferensi. Nah, itu kalau dihitung-hitung ada 6 lah hal ininya itu. Proses tahap dasarnya itu tuh. Nah, kita mulai dari data preparation dulu. Nah guys, ini nih yang tahap awal nih. Jadi ini tuh ngapain? Ini tuh kita data preparation. Jadi kita tuh ngambil dataset dari JVLEG gitu-gitulah namanya. Ya, isinya itu kalimat bahasa Inggris yang grammarnya yang salah gitu. Ada plusnya juga, ada beberapa koreksinya. Nah, di sini tuh kita gabung datanya, terus dibagi jadi berapa ya? 1202 kalimat ya. Untuk kalimat trainingnya 150 untuk validasi sama 151 kalau nggak salah. Itu untuk ujinya tuh. Nah, next ada tahap kedua, tokenisasi dan padding. Ini tuh jadi kan kalau kita ibaratin tuh nih, kita analogi dulu ya. Ini kan komputernya tuh kan nggak paham kata-kata kita tuh. Jadi tiap kata kita tuh diubah jadi angka. Nah, kalimat pendek gitu. Ya, yang kalimat pendeknya itu ditambah sama angka 0 di belakangnya biar semua kalimat tuh sama panjang. Nanti bisa diproses barengan. Nah, itu tujuannya itu. Positional encoding. Nah, ini positional encoding nih. Positional encoding tuh ngapain? Kita tuh jadi tuh kita si modelnya ini tuh transformernya kita tuh baca semua katanya itu sekaligus wordnya itu sekaligus, nggak satu-satu, langsung sekaligus. Jadi dia tuh perlu ditempelin dulu info posisi tiap katanya tuh. Pakai pola apa? Pakai pakai pola gelombang, ini gelombang sinus kosinus. Mana tadi gelombangnya tuh? Ini kah? Iya, ini nih. Nah, pakai pola ini nih. Terus biar dia tuh tetap tahu mana yang kata pertama, kedua, ketiga, DST dan seterusnya. Lanjut ke tahap 4 guys. Tahap 4 itu arsitektur transformer. Mana dia? Oh, ini arsitektur transformer. Kameranya ke depan. Arsitektur transformer. Ini ada 6 layer, model. Biar langsung aku jelasin gambaran umumnya itu nih ngapain. Nah, ini tuh kalau kalian belum tahu, ini namanya otaknya nih. Nah, ini otak dari si ini nih, program kita nih. Ada 2 bagian. Yang pertama tuh encoder yang baca dan memahami kalimat salah. Ada juga encoder yang menulis ulang kalimat ini tadi tuh. Yang versi benernya, yang kata word demi word.
kata demi kata. Nah, keduanya itu pakai mekanisme yang bernama attention. Itu cara modelnya tahu kata mana yang kita perlu diperhatiin saat memahami untuk menulis kalimat. Kita lanjut ke training. Mana training nih? Training. Oke, masuk ke tahap 5, yaitu pelatihan model atau kita bisa bilang training. Jadi tuh di training nih modelnya kan dilatih 20 putaran. Epoch maksudnya itu. Kalau nggak tahu, epoch tuh namanya putaran. Terus dari aku lupa tadi 12 ya, 1202. Iya, 1202 tadi kalimat tuh, wordnya itu dilatih 20 putaran. Nah, terus dikoreksi dikit demi dikit. Nah, istilahnya itu teacher forcing lah. Modelnya tuh dicontohin jawabannya benar biar belajarnya lebih cepat dan stabil tuh. Nah, ini nanti belajar nih. Terus tahap terakhir kita masuk ke evaluasi dan inferensi. Evaluasi dan inferensi mana ya? Aduh, jauh banget. Ini nih evaluasi dan inferensi. Ini evaluasi, ini inferensi. Nah, kita ke evaluasinya dulu. Jadi tuh enggak, langsung aja lah dua-duanya langsung. Jadi tuh di sini tuh kita uji datanya yang belum pernah dilihat sama modelnya atau tes setnya tadi tuh buat dapat skor yang objektif lah kayak gitu. Terus nanti dicoba langsung kasih kalimat yang salah nanti kan, terus modelnya coba perbaiki sendiri gitulah kira-kira. Ini nih ya kan, tapi ini kan masih jelek nih. Input go to school every day. Nah, harusnya kan si goes to school every day. Kenapa sih yang aku bilang kayak tadi tuh pas di opening tadi itu si ini kan verb 1. Ini kan grammarnya salah. Go harusnya pakai verb verb 1 juga, goes to school every day. Nah, dia prediksinya I have to the what the fuck. Nah, ini percobaanku nih, tambahan eksperimen lanjut. Nah, aku tuh jadi ada berapa kali coba tadi? 5 kali coba. Nah, nanti kita lihat lah kayak gitulah. Nah guys, di percobaan ketiga nih aku yang mulai mendasarnya dulu. Aku data augmentation-nya. Jadi di program awal tuh kalau nggak salah dia tuh cuma gunain satu koreksi doang per kalimat si JPLC-nya itu. Padahal si JPLC-nya itu punya versi loh, banyak versi loh. Nah, di sini tuh aku mencoba semua versinya itu, aku pakai semua versinya itu. Jadi datanya itu kulipat gandain. Terus akurasinya tadi naik dari 23 ke hampir nyentuh 50 deng, 4,49%. Nah, padahal aku cuma nambahin datanya doang, tapi si arsitekturnya itu sama pemodelannya itu ya sama persis. Kita lihat ya di program. Yang mau tahu tuh yang bedanya di sini tuh, di input di bagian sini. Nah, di sini tuh. Sini beda nih, di sini nih. Kita scroll ke bawah, kita lihat yang berapa tadi datanya aku dapat. Ini kan nih yang awal nih. Aduh, jariku 1200 kan 1202. Nah, yang baru nih 4808. Nah, gitu. Kita lihat hasilnya nih. Hasilnya mana hasilnya? Oh, ini nih. Tes lossnya itu 3.2. Nah, tes akurasinya itu 0,49, nyentuh 50%. God damn. Nah guys, ini riset selanjutnya keempat, tapi kalau riset punya aku tuh kedua, aku tuh nyoba apa ya? Ntar aku sambil baca ya, aku lupa ya. Jadi aku tuh nyoba LWR map sama label smoothing. Nah, di sini tuh aku nyoba training levelnya lanjutan dari paper transformer yang asli. Dan rate-nya itu naik pelan-pelan, tapi turun terus selanjutnya tuh turun. Plus pakai label smoothing. Hasilnya malah turun 20% kalau nggak salah. Nah, lebih jelek dari yang riset yang pertama tadi tuh. Nah, ini eksperimennya gagal, tapi tetap penting nanti. Artinya tuh teknik canggih tuh nggak otomatis cocok semua kasus, apalagi datasetnya kecil kayak gini. Kita langsung ke programnya ya. Cekidot. Aduh. Ini guys percobaan keempatku. Kalau di program 4 tapi punya aku 2, learning rate, warm schedule plus label smoothing. Nah, di bagian si transformation-nya di rescalnya ini devcalnya di sini nih, tapi jelek. Turun dulu, mana tadi tuh? Hai. Tuh jelek. Gagal.
Next kita ke percobaan kelima. Nah, tadi kan di project 4 tuh kan gagal, itu overfitting banget. Terus kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Aku tuh curiga di project percobaan keempat itu tadi tuh percobaan kedua dua. Nah, dua kan? Ya, dua. Percobaan kedua itu tadi tuh tadi kita lihat tuh kan modelnya itu gede banget. Nah, sedangkan datasetnya kecil. Itu kan pemicu overfitting banget tuh. Jadi di percobaan ketiga nih, percobaan kelima nih aku susutin semuanya, tapi ada satu yang ku gedein. Kenapa? Nanti aku kasih tahu alasannya. Pertama tuh 6 layernya itu tadi kan baseline-nya 4. Nah, aku kecilin kedua itu di modelnya di 128. Ini sama. Terus DFF-nya itu 256, sedangkan baseline-nya itu tadi 512 ya. Ya, 512. Pas di drop rate-nya ini baseline-nya kan 0,1, sedangkan aku naikin ke 0,3. Kenapa? Aku nggak mau si modelnya ini terlalu hafal sama ininya tuh. Apa tadi? Data latihannya tuh. Nah, aku nggak mau, jadi aku naikin 0,3. Kita lihat ke program ya. Kita langsung aja ya tanpa basa-basi. Mana nih kamera? Nah, di sini. Nah, nih. Larinya 2 di model 128, headnya ini 256. Kok aku ketik apa nih? Nah, drop rate-nya itu kamera 0,3. Nah, intro ini kita nengok hasilnya nih. Gila. Nah, hasilnya itu 3. Nah, tes akselerasinya itu 5. Jir, fantastis coy. Enggak fantastis banget sih, tapi dari yang kelima hasil aku riset semuanya itu, tapi ini lebih fantastis maksudnya. Nah, jadi kan 2 kali lipat dari awal, dan ini udah cukup bagus lah. Nah, terus aku nih habis ini aku nyerah, tapi ada percobaan ke-6 nih sebenarnya. Ini bisa lanjut ya? Oh, iya. Sebenarnya aku udah nyerah, cuman aku nyoba lagi yang ke-6 nih. Kita pakai beam decoding sama evaluasi glue. Langsung saja. Terakhir guys, capek. Di percobaan ke-6 ini pokoknya ke-6 lah aku bilang. Itu kan tadi di sebelumnya si program kan menebak itunya itu apa sih, menebak katanya tuh dari ini tuh menggunakan greedy. Jadi dia nyoba yang terbaik tuh, kata terbaik di tembakannya. Nah, aku coba ke beam search, dia itu mempertimbangin dulu lah jalur kalimatnya itu. Aku juga nambahin glue matrix itu standar apa sih namanya tadi tuh, JPLG itu, karena akurasi tokennya kan nggak cukup untuk menggambarkan kualitas kalimat juga. Kita langsung aja ke program ya, terakhir ya. Transisi dulu. Nah, kalau teman-teman bingung yang mana tuh, yang BEM yang mana greedy-nya itu, ini nih, ini kan greedy nih. Nah, bawahnya itu beam search. Nah, di sini nih kita tengok hasilnya. Nah, di sini tuh kalau untuk grade itu kan 0,6. Nah, kalau si BEM search ini sama W3 0,7 lebih baik lah, lebih bagus lah. Nah, ini rangkuman hasil percobaanku lah tadi. Ini jelek kan, aku tuh cuma dapatnya itu paling 3 di sini nih. Ya, untung lah. Enggak nih. Ini itu aku dapatnya ini nih. Ini bagus nih di sini. Ini kan jelek banget ya. Yang tadi tuh, yang gagal tadi kan. Ini bagus. Terus analisis hasil akhir. Nah, mending nih aku ngomong aja ya nanti ya. Nanti aku tulis lagi nanti, tapi aku ngomong. Nanti silakan dicek, nanti aku ngomong sendiri juga. Nah, kita masuk ke tahap akhir. Tadi itu totalnya ada 4 percobaan ya. Tadi data augmentasi, teknik baru, apalagi aku lupa. Nah, yang tadi dari baseline-nya itu 32%, terus naik 50%, kita nyoba augmentasi data, terus turun lagi karena kita nyoba teknik baru, terus naik lagi ke 54% karena kita nyusutin modelnya. Nah, begitulah kira-kira kesimpulannya. Terus kita masuk ke informasi yang aku dapat. Sebagai web coding, deep learning itu adalah proses coba, ukur, perbaiki, bukan langsung jadi, langsung cocok, langsung hasilnya langsung mind blowing, langsung plong gitu. Nah, jadi
projectnya itu informasi yang aku dapat tuh ya gitulah gitu, perjalanan itu emang jauh, jadi kita harus banyak sabar-sabar lah pokoknya. Terakhir umpan balik. Nah ini umpan balik aku untuk keseluruhan praktikum hingga responsi ya sangat wow. Aku belajar banyak tentang deep learning gitu, walaupun beberapa aku kurang paham, tapi yang penting pas praktikum gitu dapat 100 udah cukup gitu. Ngeran manggil asprak ya CC udah, walaupun nggak tahu tuh lagi ngapain tuh. Nah itu jujur-jujuran CC tuh. Nah aku selaku praktikan, aku minta makasih banyak kepada asprak-aspraknya yang telah ngedidik kami, ngerawat kami dari kecil. Nah terutama penanggung jawabku PJ ku nih Mas Yok, makasih Mas Yok, sehat selalu. Nah gitu aja deh, jangan banyak-banyak nih, waktunya udah banyak deh. Nah thank you, dadah.